Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk belajar tentang rangkaian menggunakan op-amp, operasional amplifier. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang rangkaian komparator. Anda bisa memperoleh materi tentang rangkaian komparator pada mata kuliah rangkaian linear aktif yang diberikan kepada mahasiswa D3 D4 Teknik Elektronika semester ketiga di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Baik, kita mulai rangkaian komparator. Komparator berarti namanya berasal dari compare. Compare itu artinya membandingkan. Jadi artinya rangkaian komparator berarti outputnya diperoleh dari hasil perbandingan tegangan antara kedua input op-amp. Hasil perbandingan tegangan berarti misalnya kita sebut dengan VD. VD adalah tegangan selisih antara tegangan pada kaki non-inverting, kaki positif, dengan tegangan pada kaki inverting, tegangan negatif. Selisihnya berapa? Kemudian dari selisih ini, VD kita kalikan dengan gain open loop dari op-amp, atau kita simbolkan dengan AOL. Kalau mengingat pelajaran sebelumnya, AOL pada op-amp, itu op-amp ideal berarti AOL-nya tak terhingga. Kalau op-amp praktis, itu op-amp-nya besar sekali. Ya, VOUT-nya adalah perkalian dari AOL dikalikan VD. Karena AOL ini sangat besar, tadi tak terhingga, maka perkalian dengan VD yang kecil saja akan langsung menghasilkan VOUT yang saturasi maksimal. Ya. VOUT-nya langsung maksimal atau saturasi. Kalau VD-nya positif, ya lebih besar dari 0, maka VOUT-nya berarti maksimal positif plus V-sat. Kalau VD-nya negatif, berarti VOUT-nya adalah maksimal negatif min V-sat. Pada kasus rangkaian seperti ini, referensinya ya salah satu terminal input dikasih referensi 0. Ya. Sehingga tegangan input selalu dibandingkan dengan tegangan 0. Maka rangkaian ini sering juga disebut dengan zero crossing detection. Ya. Kalau inputnya positif dibandingkan dengan 0 berarti VOUT-nya adalah plus V-sat. Kalau inputnya negatif maka outputnya adalah min V-sat. Demikian. Seperti apa macamnya dari zero crossing detector seperti ini. Misalnya ini, inputnya ada di kaki non-inverting, referensi nolnya di kaki inverting. Maka kalau input positif, berarti Vin di sini positif. Positif min 0, hasilnya adalah positif, berarti outputnya adalah plus V-sat. Pada siklus input positif, berarti outputnya adalah plus V-sat. Pada saat siklus input negatif, berarti negatif min 0 sama dengan negatif kan? Kalikan AOL berarti VOUT-nya adalah negatif V-sat. Jadi kalau kita gambarkan biar lebih mudah, kalau inputnya positif, ya, sumbu X mewakili input, sumbu Y mewakili tegangan output. Jadi kalau inputnya positif, maka VOUT-nya adalah plus V-sat. Kalau inputnya negatif, outputnya adalah min V-sat. Demikian. Rangkaian kedua, misalnya VIN-nya tidak di kaki positif, tidak di kaki non-inverting, tapi inputnya kita masukkan pada kaki inverting. Sedangkan referensi zero-nya kita pasang pada kaki non-inverting. Jadi seperti ini. Berarti seperti apa? Tetap cara pertama kita harus mencari selisihnya di sini, positif atau negatif. Berarti persamaan untuk mendapatkan VD 0 dikurangi Vin. 0 dikurangi Vin. Kalau Vin-nya positif, berarti 0 dikurangi positif. Berarti hasilnya adalah negatif. Berarti outputnya adalah min V-sat pada periode positif. Pada periode negatif, berarti 0 dikurangi min Vin. Berarti sama aja dengan 0 plus Vin. Hasilnya adalah positif. Maka VOUT-nya adalah plus V-sat.
Ya, pada periode negatif outputnya adalah plus V1 dan seterusnya. Sehingga bisa kita gambarkan seperti ini. Kalau inputnya positif, ya ini input positif, maka Vout-nya adalah min V1. Kalau input negatif, ya, maka outputnya adalah ini input negatif, outputnya adalah plus V1. Kita akan punya seperti ini. Kita lihat karena inputnya kita masukkan di kaki positif, sering disebut ini adalah non-inverting komparator. Inputnya kita masukkan ke kaki negatif, maka sering disebut dengan inverting komparator. Nah, sekarang bagaimana kalau pembandingnya tidak angka 0, tidak tegangan 0, tapi ada tegangan tertentu? Maka kita sebut dengan non-zero level detection. Nah, contohnya ini. Pembandingnya adalah sebuah baterai. Artinya apa? Sebuah tegangan DC dengan nilai tertentu yang konstan. Ya. Tetap cara pertama kita harus mendapatkan selisih tegangan di sini. Berarti Vin dikurangi Vref. Kan? Lebih besar atau lebih kecil dari 0. Kalau lebih besar berarti Vout-nya positif saturasi. Kita coba rangkaiannya seperti apa aja. Contohnya ini. Tegangan input kita masukkan pada kaki non-inverting. Tegangan referensi kita masukkan pada kaki inverting. Ya. Yang kita sambungkan ke op-amp adalah referensi positif. Jadi ini tegangan positif yang masuk ke sini. Bagaimana cara analisanya? Kita gambarkan dulu pada siklus ini, pada penggambaran tegangan sini. Ya. Ini adalah inputnya, kita asumsikan inputnya adalah tegangan segitiga. Kemudian referensinya positif tertentu, kita gambarkan. Positif berarti di atas sumbu 0, kita gambarkan dia sepanjang waktu nilainya konstan, positif tertentu. Ya. Baru kita bandingkan Vin dibandingkan Vref. Kita lihat di sini, kalau Vin-nya kurang dari Vref, ya, berarti ininya kurang dari ini. Berarti Vd-nya sama dengan negatif. Berarti Vout-nya min V1. Pada saat Vin-nya lebih dari Vref ini, pada siklus sempit ini, ya, ini lebih dari Vref, berarti selisihnya adalah positif, maka Vout-nya adalah plus V1. Pada siklus input yang ini, ya, Vd-nya kurang dari Vref, berarti outputnya adalah min V1 dan seterusnya. Hingga pada penggambaran sumbu X-nya adalah Vin, sumbu Y-nya adalah Vout. Referensinya sekarang kalau ada referensi baterai di sini, referensinya pada tegangan baterai berapa? Ini plus, berarti kita menggambarkan referensinya plus berapa di sini. Kalau Vin lebih dari Vref, berarti pada posisi di sini Vin-nya. Vin lebih daripada Vref, Vout-nya plus V1, Vout-nya plus V1. Vin kurang dari Vref, berarti ini atau ini, Vout-nya min V1 ini. Vin kurang dari Vref, Vout-nya adalah min V1. Dan seterusnya. Kalau kita balik sekarang posisinya, Vref-nya kita masukkan ke kaki positif, Vin-nya masuk ke kaki negatif. Maka apa yang terjadi? Tetap sama caranya. Kita mencari selisih tegangan antara dua terminal input op-amp ini. Kita gambarkan dulu. Kemudian Vref-nya positif, berarti kita gambarkan positif juga di atas sumbu 0, baru kita bandingkan. Pada posisi input di sini, Vin di sini, Vin kurang dari Vref, berarti ini dikurangi ininya kurang lebih kecil dari ini, berarti hasilnya positif. Ya, berarti Vout-nya adalah plus V1. Pada siklus yang ini, siklus input ini, sempit ini, Vin lebih besar dari Vref, berarti Vref dikurangi Vin yang lebih besar, berarti hasilnya
negatif, berarti V-out-nya adalah min V1. Pada siklus input yang ini, ya, V-in lebih kecil daripada Vref, berarti Vref min V-in, ya kan, nilainya negatif kan, berarti Vref min V-in, berarti menjadi positif kan, berarti outputnya adalah plus V1. Jadi seperti ini input outputnya, atau kita menggambarkan dengan cara yang lain. Kita cari dulu di mana Vref-nya. Vref-nya positif berarti ada di sebelah kanan sumbu 0, berarti Vref di sini. Kalau V-in-nya lebih dari Vref, V-in lebih dari Vref mana? Ini. Inputnya berarti V-out-nya adalah min V1 di sini. Berarti kita gambarkan seperti ini. Kalau V-in kurang dari Vref, ini berarti di sebelah sini kurang V-in kurang dari Vref, outputnya adalah plus. Demikian ini. Apakah ada yang lain? Ya, ini berarti kita sebut dengan rangkaian non-zero level detection, karena kita melihat perubahan V-in V-out-nya dibandingkan ini pada Vref, V-in-nya dibandingkan pada Vref tertentu. Sekarang kalau yang dimasukkan ke op-amp Vref-nya itu adalah Vref negatif, apa yang terjadi? Sama caranya dengan tadi. Kita gambarkan dulu Vref negatif, berarti kita gambarkan Vref-nya negatif di sini. Baru kita bandingkan antara keduanya. Pada posisi siklus input yang di sini, berarti V-in dikurangi min Vref. Negatif kan ini, V-in dikurangi min Vref, berarti hasilnya positif. Berarti V-out-nya adalah positif. Pada siklus input yang sini, V-in min Vref, tapi V-in-nya lebih negatif ini dari ini. Ya. Berarti min V-in min Vref. Berarti hasilnya adalah negatif. Kita mendapatkan min V1 dan seterusnya. Bisa kita gambarkan kurvanya seperti ini. Kalau V-in-nya lebih besar dari Vref, ya, V-in lebih besar dari Vref ini kan, ini Vref-nya. V-in lebih besar dari Vref mana? Berarti yang ini kan, yang siklus yang ini. V-out-nya plus V1. V-in kurang dari Vref, berarti pada daerah sini, berarti sinyalnya yang ini kurang dari Vref, outputnya adalah min V1. Oke, demikian. Dan ini kalau kita ubah gimana min Vref-nya kita lewatkan pada kaki non-inverting, V-in-nya pada kaki inverting. Caranya tetap sama, kita harus menggambarkan dulu Vref-nya negatif, berarti ada di bawah sumbu 0, kita gambarkan. Dan menggambarkan inputnya, baru kita bandingkan. Kalau ini cara rumusnya berarti Vref dulu yang kita sebut, berarti ya min Vref, min V-in seperti apa hasilnya, plus atau negatif. Sekarang kalau Vref dikurangi V-in ini, min Vref, ya, dikurangi V-in ini, hasilnya kan lebih besar ini kan, lebih besar yang sini, berarti lebih besar negatifnya sini, berarti hasilnya adalah negatif min V1. Ada siklus yang ini, min Vref, minnya ini, ya, lebih negatif min, ya, berarti nilainya negatif juga, min Vref, min menjadi positif kan, tapi angkanya lebih besar daripada Vref. Berarti nilainya adalah min tadi berarti menjadi positif, min Vref plus V-in. Ini angkanya lebih besar daripada ini, karena ini amplitudenya lebih besar. Berarti V-out-nya adalah plus V1 dan seterusnya, dan bisa kita gambarkan seperti ini. Demikian tadi rangkaian non-zero level detection dengan menggunakan baterai. Apa bisa dengan menggunakan yang lain? Bisa. Ada
rangkaian lain lagi untuk membuat non-zero level detection. Misalnya, tegangan referensinya kita buat dengan menggunakan konfigurasi voltage divider, ya. Referensinya berdasarkan rangkaian voltage divider. Sehingga kalau seperti ini, VREF-nya berapa? VREF-nya adalah perbandingan dari R2 dan R1 kan. Berarti VREF-nya adalah tegangan yang di sini dibandingkan tegangan keseluruhan. Berarti VREF-nya adalah R2 per R1 plus R2 kalikan V-nya ini. Kemudian kita bandingkan lagi dengan V-in sama seperti cara yang tadi. Ini sudah saya tulis. Jadi VREF-nya adalah perbandingan resistor kalikan supply-nya ini. Sehingga VD-nya, selisihnya adalah V-in min VREF. Tetap rumusnya ini tetap sama. Atau misalnya tidak memakai rangkaian voltage divider, kita bisa menggunakan bantuan dari diode Zener. Ya, diode Zener dia akan menghasilkan tegangan yang konstan sebesar tegangan Zenernya kalau dia dibias reverse. Maka kita pasang Zenernya seperti ini. Di sini ada supply. Sehingga kalau posisinya seperti ini, maka tegangan terukur di sini ya, sama dengan tegangan Zenernya yang konstan setiap saat sebesar Vz. Sehingga VREF-nya adalah Vz, V-nya di sini. Dan cara menghitungnya sama dengan cara yang tadi. Demikian tadi pembahasan tentang komparator, atau lebih tepatnya simple komparator. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang komparator dengan rangkaian yang lebih kompleks, yaitu komparator dengan menggunakan histeresis. Baik, terima kasih. Kita akhiri materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.